Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat 1. Demikian bunyinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Tuhan itu esa. Nyanyikanlah. Saudaraku, mengekspresikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan biasanya kita lakukan dengan bernyanyi, berdoa atau memuji dan menceritakan kebesaran Tuhan. Seperti malaikat Tuhan dan sejumlah besar bala tentara surga yang bernyanyi atas kelahiran Yesus Kristus di depan para gembala di ladang ternak. Penciptaan musik dan nyanyian dalam mitologi Kristen seringkali dikaitkan dengan Santo Ignatius dari Antioquia. Ketika ia masih muda, dikatakan kalau ia telah dipeluk oleh Yesus Kristus sendiri dalam sebuah acara yang diabadikan dalam Matius 18 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan dalam tradisi Yahudi tercatat di Kejadian 4 ayat yang ke-21 menganggap Yubal sebagai bapa dari segala pemain kecapi dan suling serta nyanyian seperti tercatat dalam Midas. Sebuah legenda Yahudi kuno mengisahkan bahwa setelah menciptakan dunia, Allah memanggil para malaikat dan menanyakan pendapat mereka. Salah satu malaikat itu berkata, hanya satu yang kurang, yaitu suara pujian bagi Sang Pencipta. Maka Allah pun menciptakan musik yang terdengar melalui desaran angin dan nyanyian burung. Allah juga memberikan karunia pujian itu kepada manusia. Dan di sepanjang masa, musik telah memberkati begitu banyak orang. Nyanyian pujian kepada Allah berguna untuk memuliakan Tuhan, memperhalus budi kita dalam Kristus, dan membawa sukacita bagi kita. Nyanyian adalah salah satu anugerah dalam hidup yang sudah dianggap biasa. Nyanyian yang baik merupakan anugerah dari Tuhan. Nyanyian dapat menenangkan hati yang sedang gundah. Nyanyian dapat memotivasi kita untuk hidup bagi Kristus. Dan melalui nyanyian, kita dapat mengangkat hati dalam pujian kepada Tuhan. Tanpa nyanyian, bagaikan makan nasi tanpa lauk, kata orang. Mungkin untuk itu, hampir semua orang, nyanyian sudah menjadi kebutuhan hidup. Lebih tepatnya menjadikan hidup lebih berwarna dengan alunan nada-nadanya. Mulailah bernyanyi dengan tempo cepat sampai syahdu atau pelan. Semuanya terbalut indah dalam komposisi dan harmonisasi masing-masing nada memuliakan Tuhan. Konteks religius Mazmur 96 ayat 1 ini, pada zaman kita sekarang,
mungkin sudah jauh berbeda dengan apa yang dialami Israel dahulu kala. Akan tetapi, ada pesan yang dapat kita petik dari Mazmur ini, yaitu semangat misioner yang mungkin terlahir, dan apabila keyakinan iman yang mendalam, tentu keunggulan iman kita Kristen, yakni tentang keselamatan dan pembebasan yang dibawanya. Dan apabila kita mendapat kurnia untuk percaya bahwa Tuhan itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua manusia, maka kita juga akan memperoleh dorongan Roh Kudus untuk menjadi misionaris bagi seluruh bumi, dengan menjalankan marturia dengan sebaik-baiknya, menjadi pembawa kabar sukacita. Oleh karena itu, apabila kita terpesona oleh Kristus, satu-satunya penyelamat, mari kita juga akan terpesona oleh manusia yang dikasihi Allah. Amin.